Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa rizqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu al-yaqina wal mu'afatan wa ma utiya ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita banyak diberi nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim untuk mengkaji ilmu bersama. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di yaumul qiyamah dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari pembacaan salawat tersebut. Seperti tadi yang saya bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya adalah mintalah keyakinan dan kesehatan kepada Allah. Tidak ada hal yang lebih baik untuk diberikan kepada seorang selain keyakinan, setelah keyakinan yaitu selain kesehatan. Jadi kita diperkenankan di sini bahwa kita diminta untuk sehat. Jadi yang selalu kita doakan adalah tetap iman Islam. Setelah itu yang kita minta apa, Bu? Sehat, ya. Dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad bin Hambali, di sini diriwayatkan Sihad bin Al-Alaqah dari Usamah bin Zaid. Beliau menyampaikan, aku pernah berada di dekat Nabi SAW saat sekelompok orang Arab datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Rasulullah menjawab, ya wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menimpakan suatu penyakit melainkan memberikan obatnya selain satu penyakit. Kemudian mereka bertanya lagi, penyakit apakah itu? Rasul menjawab, yaitu penyakit tua atau pikun. Jadi ketika kita sakit, tidak cukup dengan berdoa gitu ya. Jadi kita tetap berusaha berobat agar penyakit kita sembuh. Jadi kadang ada yaudah tak jarke wae, pokoknya doa nanti sembuh sendiri. Tidak, di sini ada di dalam hadis disampaikan bahwa ketika kita sakit, kita diperintahkan atau disunahkan untuk berobat. Setelah berobat, ikhtiar berobat, baru kita berdoa untuk minta kesembuhan. Kecuali apa Bu yang tidak bisa sembuh tadi? Pikun atau penyakit tua, itu memang nggak ada obatnya. Di sini surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinnal aktsara nasi la yashkurun. Yang artinya
Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atasmu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kita ada malam, ada siang, jadi jangan dibolak-balik ya Bun ya. Kecuali mungkin yang dinas malam, kayak saya profesi ini kadang-kadang ada dinas malam ya. Tapi untuk yang tidak ada berkepentingan itu sesuai bahwa malam adalah untuk istirahat, sedangkan siang untuk bekerja, jangan dibolak-balik ya. Ini ada cerita ya, dokter Taiwan di sini di salah satu rumah sakit. Memang dia kerjanya di malam hari, padahal dia baru berumur 37 tahun, tetapi sudah kena penyakit liver. Karena di sini yang harusnya untuk istirahat, dia untuk bekerja malam. Jadi sebaiknya kita tidak begadang malam, kecuali tidak ada kepentingan ya. Jadi kita tetap sekitar jam 9 kita tidur. Nanti ada fase-fase di mana waktu itu kita harus tidur, di mana waktu itu kita harus bangun ya. Kemudian penyebab kerusakan hati di antaranya ya, tapi liver gitu ya. Kadang-kadang aku kena liver gitu ya. Biasanya dikeluhkan dengan ada mual, ada muntah ya. Jadi salah satu sebab. Kemudian ketika diraba di bagian kanan ya, bawah sini atas perut, di situ terasa sakit ya. Ada juga yang teraba di situ keras ya, jadi letak liver. Kalau ada orang kata aduh hatiku, salah ya. Kalau di sini ada apa di sini paru-paru, ada jantung di bawahnya ya. Kalau liver adalah di bawah, di kanan perut atas itu liver ya, hati kita. Jadi penyebab kerusakan hati diantaranya adalah tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang. Jadi kita jaga hati kita untuk ikhtiar dulu ya, ikhtiar bahwa untuk tidur sebaiknya tidak terlalu malam. Kemudian tidak BAB di waktu pagi ya. Jadi saatnya kita kadang-kadang kita bangun pagi ya, kita dibangunkan terasa mau BAB ya. Nah itu BAB karena di situ BAB adalah kotoran sisa dari pembakaran di perut kita, dan itu harus kita buang setiap hari. Jadi di situ ada zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita, harus kita keluarkan ya. Bahkan ada yang tidak bisa, kadang-kadang di rumah sakit harus dipompa untuk dikeluarkan ya. Jadi saatnya kita biasakan. Misalnya kok kita biasa BAB siang, usahakan pagi setelah kita tidur itu bangun itu BAB ya, keluarkan. Kemudian pola makan yang berlebihan. Jadi ada syariatnya ya, ketika kita makan adalah berhenti sebelum kenyang. Jadi ini dampaknya ketika kita berlebihan, dampaknya terhadap liver atau hati kita. Di sini disampaikan dalam surat Al-A'raf, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi ketika kita makan, kita secukupnya. Cukup di sini adalah sesuai memenuhi kebutuhan kita untuk bisa menegakkan tulang punggung ya Bun ya. Jadi tidak usah sampai gelegean gitu ya, mumpung ini biasa nggak ada, mumpung banyak. Misalnya mohon maaf nih, ketika kita ada prasmanan gitu ya, disediakan beberapa macam, kita coba semua ya. Itu jelas kekenyangan, maksimal di 3 tempat aja udah kenyang gitu ya. Jadi ketika sudah kenyang jangan coba yang lain ya. Jadi kita makan secukupnya.
Kemudian penyebab yang lain adalah makan pagi, tidak makan pagi. Jadi sebaiknya kalau kita tidak pas puasa, ya kita usahakan makan pagi, Bu. Itu untuk menjaga liver kita. Biasanya ibu-ibu nanti setelah siang baru makan, jangan. Kalau kita sudah mau mulai kerja, kita makan sekitar jam 7 ya. Jam 7 makan ya makan. Jangan ditunda, nanti aja jangan. Itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan liver kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Ini biasanya dengan terpaksa ibunya. Dan kalau banyak mengkonsumsi obat-obatan, kita selalu cek ibunya. Biasanya kan ada yang pengobatan rutin. Misalnya berpenyakit TB, TBC, itu kan memang rutin, minimal 6 bulan minum obat. Ya, itu resikonya nanti livernya kena. Makanya kalau misalnya dapat obat rutin, jangan dibeli langsung beli ya. Tapi harus periksa dulu, karena nanti dokter akan memeriksa gimana kondisinya setelah minum obat ini. Ya. Setelah minum obat ini, kemudian nanti kalau ada tanda-tanda kena livernya, itu baru ada tindakan lagi, obat dihentikan ataukah diobati dulu livernya. Jadi yang mengkonsumsi obat rutin itu sebaiknya juga periksa, jangan langsung beli jangan ya, tapi tetap diperiksakan di situ. Nanti tahu-tahu liver kita yang kena, ya. Di sini obat-obatan di sini juga yang di sini terlalu banyak mengkonsumsi bahan pengawet ibunya. Ada juga zat tambahan, zat pewarna, zat pemanis, zat pengenak makan, penyedap makan, itu sebaiknya mulai dihindarkan saat ini ya. Misalnya kita bumbu masak nggak enak, itu kita dampaknya adalah ke liver kita. Kita kan sudah pernah makan enak ya Bu ya. Ya udah kita coba hidup sehat saja. Enak sedikit, tapi insya Allah sehat. Biasanya mohon maaf ya, untuk pedagang karena harapannya adalah dagangannya laris dengan makanan enak kan laris ya Bu ya. Itu dikasih. Dampaknya kasihan yang beli ya, kasihan yang beli. Begitu dikasih obat-obat penambah atau penyedap rasa makanan, itu tidak baik. Dampaknya adalah ke liver kita. Kemudian ada lagi di sini Bu ya, kita tahu minyak goreng mahal ya, kadang-kadang banyak diproduksi, nggak tahu mereknya apa, banyak sekarang merek minyak kan banyak Ibu ya. Jadi biasakan kita beli minyak yang mereknya biasa kita beli. Di samping minyak kita mungkin murah sedikit, tapi dampaknya ada ketenggorokan, ada itu dampak juga ya dengan minyak yang tidak sehat, dampaknya kepada liver kita. Jadi sebaiknya pun kita mengurangi mengkonsumsi gorengan. Tapi kalau sehari tidak ketemu gorengan, rasanya gimana gitu ya Bu ya, kurang mantap. Jadi makanan sudah ada macam-macam, sudah ada gorengannya, mesti kita nyari gorengan. Gorengan apa? Mau tempe, tahu, apa ya. Apalagi ada yang penggemar kerupuk, sudah di meja makan nggak ada kerupuknya, keluar lagi nyari kerupuk. Ada Bu yang di sini Bu, nggak rawuh ya, yang ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan sayur terlalu matang. Jadi sehat itu yang bisa untuk dimakan mentah-mentah aja Bu, lalap. Ya. Biasanya kalau belum isi alot sehat Bu. Jadi misalnya masak sampai bergudruk, biasanya kita nget ya Bu ya. Sayur kemana-mana sih kita nget gitu ya, daripada mubadir. Itu dampaknya kita harus bisa pertimbangkan antara harga makanan itu dengan dampak yang terjadi ketika kita nget sayur. Karena
habis sekali makan. Jadi ketika masak itu sesuaikan dengan kebutuhan kita, sekali makan. Jangan ingat itu dampaknya ke liver kita juga. Kemudian ini ada beberapa alasan sebaiknya tidur tidak terlalu malam gitu ya, karena di situ tadi ya bisa mengganggu atau menyebabkan liver kita sakit. Di sini ada waktu-waktu ya, waktu-waktu tertentu di mana kita harus tidur ya Bu ya. Yaitu kurang lebih jam 9 sampai jam 23 itu jam berapa Bu? 11 malam adalah masa pembuangan zat yang tidak berguna atau beracun di tubuh kita, detoksin ya, di bagian sistem antibodi. Kelenjar getah bening gitu ya dikeluarkan, yaitu ketika jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau kita tidak ada keperluan, sebaiknya jam-jam di situ adalah jam tidur. Karena begitu kita terjaga, tidak tidur, maka proses pembuangan itu akan terganggu, ya. Yaitu dampaknya ada tumor kelenjar getah bening dan sebagainya di situ, ya. Kemudian jam 23 sampai jam 1. 11 sampai jam 1 adalah proses detoksin pembuangan racun di hati. Saat ini pun sebaiknya kita tidur, jangan terjaga. Kemudian jam 1 sampai jam 3 adalah proses detoksin di bagian empedu. Kalau tadi di bagian hati jam 11 sampai jam 1 ya, sedangkan jam 1 sampai jam 3 adalah proses detoksin di bagian empedu. Empedu kalau kita motong ayam tahu ya, empedu yang ketika terikut di makanan rasa pahit itu ya. Kemudian ketika kita muntah terus itu juga kadang-kadang cairan empedu ikut, itu pahit banget ibunya. Jadi jam-jam itu sebaiknya tidur. Kemudian di tengah malam sampai jam kurang lebih jam 3, jam 4 proses pembuatan produksi darah bagi sumsum tulang belakang Bu. Jadi di jam 21 ya, jam 9 sampai jam 3-an lah ya, proses pembuangan baik di liver, di kelenjar getah bening, kemudian di empedu ya. Sedangkan di tengah malam sampai jam kurang lebih jam 3-an ya, proses pembuatan produksi darah bagi sumsum tulang belakang. Jadi darah kita selalu diganti Bu setiap saat ya. Jadi selalu dengan proses tidur tersebut ada proses produksi lagi. Di antaranya adalah produksi darah di sumsum tulang belakang. Ini pun dalam kondisi tidur sebaiknya. Biasa kalau ibu-ibu sudah bangun jam 1, jam 2 tidak bisa tidur lagi ibunya. Usahakan kita istirahat. Ya. Kemudian sekitar jam 3 sampai subuh jam berapa sekarang? 4:30 ini. Itu proses detoksin di bagian di paru-paru. Jadi jam subuh wayang tahajud itu jadi ya, sampai subuh itu adalah proses detoksin di bagian paru. Biasanya kita terbatuk-batuk ya Bu, ya betul. Itu kita ambil hikmahnya, ketika terbatuk kita berani dibangunkan itu apa Bu? Untuk tahajud. Jadi Allah sudah menciptakan ritme waktu bagaimana kita bisa terjaga kesehatannya. Saya merinding ini. Jadi di situ ketika kita itu memang kita diajarkan di situ untuk apa? Tahajud ketika proses pembuangan toksin di paru sebaiknya kita bangun, jangan kita tidur lagi. Di sini dalam surat Al-Isra disebutkan wa minal laili fastajad bihi nafitalak.
nafilat alam asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini di surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi ritme-ritme itu sudah diatur oleh Allah, bagaimana kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bangun, ya. Kadang-kadang juga kita ketika itu kita juga kebelet gitu, mau pipis itu jangan pipis bangun tidur lagi tuh. Jam-jam 3 bangun tahajud. Di situ bahkan diperintahkan. Di situ diambil hikmahnya, di kesehatan memang pas, ya. Saat jam 3 tersebut kita harus bangun. Begitu tidak bangun ketika kita batuk, kemudian tidak bangun dalam kondisi tiduran, apa yang terjadi Bu? Kesedak, ya. Jadi kesedak kan? Makanya kita harus bangun, jangan tiduran ketika kita batuk-batuk kecil, itu kita dibangunkan. Di situ adalah proses pembuangan zat-zat beracun yang ada di paru-paru kita. Jadi sebaiknya apa Bu? Sebaiknya kita bangun di jam-jam tersebut untuk tahajud. Jangan bangun kok tidak ada manfaatnya, kita akan rugi. Karena di situ ketika kita tahajud itu kan manfaatnya banyak sekali waktu-waktu itu begitu. Setelah tahajud kemudian jangan tidur lagi Bu, iman-iman, meskipun kita dibolehkan. Setelah tahajud kita tidur lagi dibangunkan, tidur lagi itu dibolehkan. Tapi kita akan rugi karena itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa, untuk ngaji. Di situ kan ada ya, sekitar kalau kita baca riwayat Rasulullah kan setelah tahajud Rasulullah baca minimal 10 ayat. Lakukan, jangan tidur lagi, gak ada manfaatnya ya. Kalau tidur lagi nanti kita tidak bisa qobliyah subuh, gak bisa iman-iman lagi. Karena di qobliyah subuh apa Bu pahalanya? Separuh dari dunia dan seisinya. Berarti kita paling kaya. Jadi ahli sholat qobliyah subuh adalah orang yang paling kaya di dunia ini, ya. Karena kita pahalanya apa? Separuh dari dunia dan isinya adalah milik kita. Allah akan berikan kepada kita. Kemudian jam-jam 5 kira-kira Ibu ya. Jam 5 sampai jam 7 proses detoksin di bagian khusus besar ya. Biasanya kita beol di situ sebelum. Biasanya kita terbangun ya jam-jam sebelum subuh itu kita kebelet gitu ya. Itu kita jangan limpet ya, kita keluarkan saja. Di situ adalah kalau kita mau beol limpet itu apa dampaknya? Nanti racun akan terurai lagi di tubuh kita dan kita akan repot lagi ya, dampaknya di situ. Kemudian jam 7 sampai jam 9 adalah proses penyerapan makanan atau gizi bagi usus kecil. Dan ini harus makan dulu kecuali kita puasa ya. Jadi pagi jangan lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita harus makan pagi makan aja. Nanti gawean nantilah. Mau mengerjakan apa nanti kan masih banyak waktu ya. Tapi waktu-waktu itu harus makan meskipun sedikit ya. Kadang-kadang ibu aku biasa sarapan, jangan. Kita biasakan untuk sarapan. Karena waktu nanti masih panjang untuk mengerjakan sesuatu, waktu masih panjang kecuali yang harus bekerja. Kalau bekerja pun kita sebelum berangkat harus sarapan, kecuali kalau kita memang puasa. Jadi intinya Bu ya, intinya untuk menjaga liver kita itu kita usahakan tidur di awal dan bangun jangan siang. Nanti jangan habis subuh juga jangan tidur lagi. Biasanya kita nggak ada kerjaan apa-apa, habis tidur, habis sholat subuh kita tidur lagi. Memang enak itu nyaman karena setan senang itu ya. Kita di waktu-waktu kita dilarang untuk tidur kan ketika sehabis subuh, sehabis maghrib, sehabis asar itu kita dilarang untuk tidur. Di situ ketika kita lupa
lagi rezeki kita tidur balik lagi nih, enggak ini ya, enggak jadi datang hasil rezeki kita. Dan kita akan perlu ketahui rezeki bukan hanya uang. Kadang-kadang kita memahami kita bahwa rezeki, aduh banyak rezekinya nih, banyak uang. Tidak, kita ada di sini pun rezeki Bu, kita perlu syukuri. Banyak yang tidak bisa datang ke sini. Jadi ibu-ibu di sini adalah pilihan. Bersyukurlah kita bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Di samping kita bisa silaturahim, ya. Ini silaturahim ada pahalanya, gitu ya. Kalau kita hitung pahala Bu. Kemudian kita tambah ilmu. Karena begitu ada tambahan ilmu kita berusaha untuk mencari ilmu di majelis taklim ilmu itu, Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu dibedakan oleh Allah. Karena lihat saja orang-orang yang berilmu ketika kita kumpul-kumpul di mana itu kan beda, ya. Beda kan, karena kita memang ditanggung oleh Allah, kita diangkat derajatnya. Meskipun kita tidak tahu derajat sampai seberapa derajatnya, ya. Tapi di situ Allah menjanjikan bahwa orang yang mau hadir di majelis taklim ilmu itu kita akan diangkat derajatnya dibanding yang tidak hadir. Mungkin tanya ibu-ibu yang belum sempat, ya, belum sempat atau masih agak enggan untuk datang di majelis taklim kayak gini, ada banyak. Tapi kita alhamdulillah kita dihadirkan di sini. Itu adalah rezeki di kita Bu. Kemudian rezeki di keluarga kita. Kadang-kadang kita kimelis, pokoknya mak kumpul itu sendiri di keluarga adalah rezeki Bu. Belum tentu di keluarga yang lain bisa kumpul-kumpul. Kemudian rezeki kita ada lagi sehat. Kalau kita hitung, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sana, manfaatnya untuk kesehatan kita apa saja banyak banget, ya. Kita jangan sepelekan rezeki yang tidak berupa materi. Bisa melihat pun kita rezeki. Kita bisa bicara, bisa kumpul kayak gini rezeki, ya. Jadi jangan istilahnya memahami bahwa rezeki itu hanya uang. Kita lihat kadang tetangga kita ada itu baik tuh rezekinya, bisa beli ini, bisa beli ini. Kita lupa, kita tidak bersyukur lagi bahwa kita lebih banyak lagi rezeki kita yang kita terima, ya. Belum tentu yang berduit banyak itu rasa nyaman, rasa tenang, rasa senang itu sama dengan kita beda, ya. Jadi kita syukuri apa yang ada di kita. Jadi kita dengan bersyukur apa yang limpahan rezeki yang kita terima itu menghindarkan kita bisa melirik ke kanan kiri. Jadi kita lihat diri kita sendiri aja. Kita bisanya naik motor, ya alhamdulillah kita syukuri itu rezeki kita, gitu ya. Karena rezeki jelas beda-beda di kita, ya. Tuh. Kemudian anak-anak ketika kita didik bagus-bagus itu juga rezeki, ya. Rezeki kita juga ketika kita dipuji Bu. Misalnya kita punya anak yang agak bandel dikit, itu rezeki kita. Kita dikasih kesempatan untuk beramal. Bagaimana sih kita mendidik anak yang agak bandel-bandel dikit itu? Begitu kita sukses, kita ada, insya Allah ada pahala. Kita akan dinaikkan derajat kita. Oh iya, berarti kita ada kemampuan sesuai dengan syariat bagaimana mendidik anak yang agak bandel-bandel itu. Jadi kemudian ada misalnya anak kita ada yang kelainan, ada cacat, ada apa, itu rezeki kita perlu syukuri, jangan kita minder. Karena itu ada satu keluarga gitu ya, ada anak berapa, kemudian salah satu ada yang tidak pas, ya, tidak sesuai dengan keinginannya, ada kecacatan, itu sampai tidak disekolahkan, gitu ya. Malu, apabila ninggalin gitu ya. Jadi kita terima apapun yang ada di kita itu adalah rezeki, kita bisa ambil hikmahnya. Kita dalam kehidupan kan misalnya anak kecil ya Bu ya, anak kecil itu besarnya dengan sakit, benar tidak Bu? Jadi ketika anak dari lahir kemudian ada sakit gitu ya, ada panas, kita nggak usah panik, ini nggak usah panik. Memang itu ritme yang diberikan oleh Allah
ketika kita panas, kemudian akan muncul antibodi di tubuh anak tersebut. Jadi ada waktu-waktu tertentu kapan anak sakit. Sama dengan ketika kita di keluarga, banyak dikasih ujian, cobaan, masalah. Jadi kita itu nanti ada nilai tersendiri ketika kita bisa menyelesaikan masalah. Berarti Allah masih kita tambahkan di nilainya. Jadi sama ketika anak kecil, besarnya sampai besar nanti kira-kira masa sekolah baru kadang-kadang sakitnya berkurang. Karena di situ ada ketika anak mau tambah ini, oh ya berarti Allah masih tambahan antibodi di anak tersebut, gitu ya. Seperti ketika kita sakit cacar gitu ya. Cacar itu yang sudah kena cacar kan insya Allah nggak kena cacar lagi, karena di situ sudah terbentuk antibodi di tubuh orang tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cacar, kemudian kita yang belum kena, gitu pas-pas ya, ketularan karena kita belum kena. Tapi kalau yang sudah kena, insya Allah tidak akan tertular lagi. Tapi ya jangan nantang gitu ya, jangan nantang kemudian kita coba karena cacar lewat virus ya, lewat udara, kemudian kita sebenarnya saya sudah kena, kita nantang, itu jangan sampai di situ. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di lain waktu kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ada yang dibahas Bu? Gejala liver ya. Jadi salah satu tanda ketika liver kita terganggu di keluhan itu ya. Yang kita keluhkan ada mual, ada muntah. Ya, itu salah satu tanda istilahnya yang sering terjadi. Ya. Kemudian ketika orang lain melihat kita kuning, bisa dilihat di sini. Beda antara pucet dan kuning beda. Kalau pucet kan agak putih-putih ya. Jadi sini dilihat di sini. Di mata kita buka, kemudian agak kuning. Bahkan putih mata kita pun ada kuningnya. Kemudian ketika kita raba di sini ya, itu terasa sakit atau ada agak besar. Jadi kalau yang liver membengkak kan diraba agak keras, ya. Kalau keras itu risikonya nanti di sirosis hepatis, ada kanker hati. Jadi coba kita konsumsi pun mungkin harus banyak gula, dan ini pantangan juga ya. Ada liver, ada penyakit DM itu susah mengobatinya karena di liver harus banyak gula, tapi di kencing manis dilarang gula. Itu pantangan seorang dokter ketika merawat pasien ada liver, ada DM gitu ya. Dan ini saya cerita diri saya sendiri ya. Ketika saya terkena autoimun SLE, lupus ya. Lupus itu kan kondisi di mana antibodi kita kuat. Jadi resikonya banyak banget penyakitnya. Saya waktu itu keluhannya ada vertigo, nggak bisa bangun. Ketika buka mata rasanya bungkuk semua, gitu ya. Ketika buka mata sedikit langsung muntah, gitu ya. Kemudian saya tidak bisa makan karena selalu mual. Ternyata liver saya diperiksa tinggi banget, ya. Yang orang lain normal, harusnya pemeriksaan sesuatu itu di bawah 20 sampai 800. Ya. Kemudian ada lagi tidak cukup di situ, ada lagi di situ gula saya naik, padahal saya tidak mengidap penyakit kencing manis. Ya. Gula saya sampai 412. Waktu diperiksa di laboratorium saya nggak bisa bangun, lemes. Ya Allah lah, itu kok maksudnya saya dikasih seperti itu, ya. Itu ya. Kemudian ada lagi tidak cukup di situ ya. Yang sampai sekarang masih adalah rematik. Karena lupus kan ada rematik, ada liver, ada apa ya. Jadi ketika ada gangguan di imun itu gampang sekali penyakit lain. Ya. Ini alhamdulillah gula saya sudah normal. Jadi pankreasnya kan jadi obatnya, dokter itu obatnya bingung. Jadi suka obat. Jadi ketika minum obat itu banyak banget yang harus saya minum. Ya tapi gimana lagi? Ya
gimana lagi, karena memang harus minum obat. Ikhtiarnya bisanya seperti itu ya. Jadi Allah masih tanpa obat sembuh itu alhamdulillah ya. Tapi ikhtiar dan saya mulai sakit kan tahun 2018 sampai sekarang masih konsumsi obat karena saya ingin sehat ya situ. Jadi memang kalau yang dikondisikan memang dampaknya liver tadi saya katakan, ketika kita ada minum obat rutin nanti efeknya ke liver. Tapi kita bisa jaga-jaga, maksudnya ketika saya konsumsi obat saya harus melakukan apa agar liver saya tidak terganggu, minimal ya, minimal pokoknya dampaknya sedikit gitu. Sekarang Ibu ada lain lagi? Terus
diberikan, kita sudah disediakan, sediakan bahwa ada minyak-minyak tertentu yang bisa agak sehat, ya. Jadi kan ada pilihannya, kan ada minyak sawit, ada minyak kelapa, ada minyak apa itu biji matahari, ada minyak jagung, itu. Jadi pilihannya itu. Jadi kalau ibu misalnya beli, jelas tidak bisa, Bu, karena yang dipakai kalau beli kan minyak rata-rata minyak sawit. Karena ada pilihan lagi yang minyak kelapa, minyak jagung, minyak biji matahari, minyak biji-bijian, itu memang harganya agak mehong, ya. Jadi minyak kelapa, kalau kita minyak sawit kan 1 liter berapa, Bu, kira-kira? Minyak sawit itu 2, yang Vilma itu 2 liter itu 5,6 sekitarnya, ya. Nah itu yang minyak kelapa 1 liternya kurang lebih 38. Ada lagi yang minyak salmon dan sebagainya, memang agak mahal. Jadi yang bisa kita lakukan dengan kondisi, misalnya contohnya saya, ya, dengan kondisi saya yang agak sedikit terbatas itu, ya setelah saya menahan gorengan, misalnya saya harus makan 2, makan 1 aja. Misalnya harus makan 1, bisa enggak kita makan 1 cuil aja, gitu, ya. Itu masalah itu. Kemudian obat, ya, obat kan memang ada yang sebelum makan, gitu. Kalau yang itu mencegah dia tidak mual, itu bisa, Bu, bisa. Karena dampaknya, efeknya memang kalau obat yang terkait untuk perut itu biasanya biar tidak mual, ya, itu bisa diminum, disarankan sebelum makan. Tapi ketika setelah makan itu dampaknya sedikit selisihnya. Jadi ketika kita misalnya lupa, setelah makan tidak masalah. Tapi itu untuk obat-obat yang terkait dengan mual muntah. Karena tujuannya obat sebelum makan untuk perut mencegah mual muntah, biar obatnya reaksi dulu, ya, biar obatnya reaksi dulu ketika kita akan makan, biar tidak mual, ya. Tapi kalau misalnya bisa tidak diminum sebelum makan, tidak masalah. Tapi beda dengan obat yang dikonsumsi, obat kencing manis, Bu. Kencing manis kan ada, ya, yang jenis glimepiride, kemudian dipentolin, macam-macam tuh yang harus diminum sebelum makan. Itu memang harus sebelum makan. Karena ketika kita minum obat untuk yang kencing manis, obat ini, ya, obat dimakan, makan dulu, kemudian itu kita tunggu reaksinya, bukan setelah itu langsung, ditunggu sekitar 10 sampai 15 menit, biar itu proses pankreas memproduksi insulin bisa jalan, ya. Jadi memang itu harus, kalau yang kencing manis memang harus sebelum makan. Karena begitu kita ubah itu, jadi insulin belum diproduksi, kemudian makan kita masuk, berabe, jadi obatnya tidak ada manfaatnya. Jadi produk insulin itu adalah membuka makanan, silakan makan, gitu, ya. Itu intinya seperti itu untuk obat-obat yang kencing manis. Jadi memang kalau obat kencing manis yang sebelum makan harus sebelum makan, karena untuk itu biar pankreas kita bekerja dulu. Tapi ada, Bu, disiasati dengan obat yang disuntik, ya. Disuntik itu adalah meringankan beban pankreas. Jadi kita sudah dikasih insulin, baru kita makan, ya. Jadi insulin beredar dulu di tubuh kita, baru kita makan. Mungkin itu, ya, sedikit penjelasan. Nanti tentang disiplin berarti ibu-ibu piyambak yang harus menjaga itu. Pokoknya saya harus ini.